Roy Suryo, Resmond tuh nggak ada temannya, nggak ada pendukungnya. Apalagi masa ya. Iya, karena sekarang kan masih melihat bahwa ijazah yang diperlihatkan itu ijazah yang di-upload atau diposting oleh Sandi, yang itu mungkin tidak sama dengan ijazah yang aslinya Pak Jokowi. Itu aja yang mereka teliti, gitu. Ya kan? Sehingga sekarang mungkin orang teropini terbentuk seperti itu, tapi tidak mungkin Polda menjadikan mereka tersangka apabila ijazah itu bukan asli. Apabila UGM tidak menyatakan bahwa itu adalah produk mereka. Gitu. Tidak mungkin, ini simple sekali. Gitu. Nah, oleh karena itu, tidak ada kata lain. Kita minta supaya Dirkrim Polda Metro Jaya segera menangkap, menahan mereka. Ya, saya berharap mereka melakukan satu tindakan tegas, tindakan yang bisa membuat mereka jera, yaitu penangkapan terhadap orang-orang tersebut. Karena kita khawatirkan orang-orang itu yang awalnya memang bukti-bukti secukup tidak akan menghilangkan barang bukti, tapi mereka itu bisa mengulangi perbuatan, boleh dikatakan sebagai perbuatan berlanjut gitu. Nah, perbuatan berlanjut inilah yang membuat saya lihat kalau tanpa penahanan proses ini ya tidak mungkin harus kita ulang-ulangi lagi. Misalnya laporan sekarang pasal sekian, laporan berikutnya, padahal yang dijelekan itu adalah ijazah palsu. Iya. Termasuk yang orang yang diberi abolisi mau amnesti masih mengulang-ulangi juga, padahal mereka sudah mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Kalau Resmond memang memiliki sarjana seperti dia menuduhkan Pak Jokowi ijazah palsu, dia juga mana ijazahnya gitu. Ya, di sini bisa terlihat bahwa orang yang merasa pintar, merasa ahli ternyata tidak memiliki pendidikan legal yang memadai gitu, sehingga dugaan atau kecurigaan atau kecurangan yang ditindaklanjuti dari laporan itu sekarang sedang bergulir gitu. Tinggal bagaimana Risma membuktikan bahwa ijazahnya bukan palsu, dia tidak pernah menulis surat kematian kepada profesornya, kemudian bukan dia penjahat yang ingin menghindari kewajiban untuk mengganti uang tersebut. Nah, kalau ini terbukti, maka akan terancam di atas 6 tahun penjara gitu. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa Budi Smarofil yang anak sulung Mulyono ya, konsisten di kandang termo. Dan semua orang sekarang membicarakan tentang ijazah yang tidak bisa dibuktikan bahwa dia lulusan S2 dan S3 di Yamaguchi Jepang. Siapa lagi kalau bukan Resmond Sianipar. Dan saya akan mengulasnya ini dengan orang yang pertama kali pernah mengangkat soal ini ya di sebuah program Rakyat Bersuara ya di TV sebelah ya, dengan Dr. Farhad Abbas SHMA. Terima kasih Bang Farhad sudah hadir. Nah, ternyata benar nih Pak Farhad. Iya. Lontaran awal Pak Farhad pada saat di program itu ternyata kemudian diangkat oleh teman-teman dan ditelusuri, ternyata betul. Tidak saja soal dugaan dia membuat surat kematian, kan itu gila, tetapi juga ternyata dia tidak menyelesaikan. Jadi akar dari dia membuat surat kematian itu, ya kan, karena dia harus mengembalikan uang beasiswanya karena dia kan nggak lulus, nggak menyelesaikan S2-nya, nggak menyelesaikan S3-nya. Kalau nggak salah katanya dari penelusuran Bill of Sale itu dia harus mengembalikan 500 juta, ya kan? Itulah yang dia terima dari pemerintah Jepang untuk dia menyelesaikan S2 dan S3. Nah, karena dia gagal, dia harus mengembalikan. Nah, jadi ternyata surat kematian itu adalah taktik dia untuk tidak lagi dikejar oleh pemerintah Jepang untuk mengembalikan itu. Nah, ternyata itu betul, Pak. Nah, sekarang anggota tim relawan Pak Jokowi sudah melaporkan dugaan ijazah palsu Farhad itu. Kalau bahasanya Andi Azwan, Pak, ini Resmond ini benar-benar jenis manusia maling teriak maling. Nah, bagaimana kita bisa membuat ini benar-benar segera ditindaklanjuti oleh Polda Metro, Pak? Karena sampai sekarang sudah berseminggu laporan Bang Bill itu belum ada pemanggilan dari Polda Metro ke pelapor, Pak Farhad.
Ya, ini memang sangat menarik gitu ya. Saya nggak menyangka hanya kalimat sebentar aja yang mungkin orang menganggap itu berita gosip, tapi ternyata sudah buat satu laporan ke polisi. Artinya mereka pernah mensomasi gitu. Kalau Respon memang memiliki sarjana seperti dia menuduhkan Pak Jokowi ijazah palsu, dia juga mana ijazahnya gitu. Ya, di sini bisa terlihat bahwa orang yang merasa pintar, merasa ahli ternyata tidak memiliki pendidikan legal yang memadai gitu, sehingga dugaan atau kecurigaan atau kecurangan yang ditindaklanjuti dari laporan itu sekarang sedang bergulir gitu. Tinggal bagaimana Risma membuktikan bahwa ijazahnya bukan palsu, dia tidak pernah menulis surat kematian kepada profesornya, kemudian bukan dia penjahat yang ingin menghindari kewajiban untuk mengganti uang tersebut. Nah, kalau ini terbukti, maka akan terancam di atas 6 tahun penjara gitu. Nah, jadi saya sangat senang sekali apresiasi terhadap teman-teman yang tanggap dan melakukan suatu investigasi, kemudian membuat sebuah laporan gitu. Nah, di sini agar masyarakat mengetahui bahwa orang-orang yang selama ini berteriak yang menjelekkan 3 polisi, mulai Pak Tito, menjelekan Pak siapa lagi itu? Pak Tito, bahkan Kapolri sendiri, Pak, ya kan, Krisnamurti segala, ya kan, semua ya itu hina-hinaan yang dilakukan oleh. Ya gini ya, saya kan juga alum doktor dari Pajajaran gitu. Bicara tingkat level doktor itu, dulu tuh memang saya agak keras tuh, masih S1, S2 gitu. Sempat ditanyakan, katanya terancam dokter saya gagal, karena saya ribut waktu itu dengan Anton Medan. Akhirnya dalam pidato setelah kelulusan saya mengatakan ya, saya sedikit berjanji akan merubah satu karakter yang dimana mungkin lebih baik memuliakan manusia. Apalagi kalau kita benar, tidak harus menghina orang kecil atau orang salah, tapi memanusiakan manusia adalah juga manusia yang sebenarnya. Di situ filsafat atau filosofi dari seorang dokter yang harus bijaksana dan punya cinta kasih dan logis dalam bidang keilmuan gitu. Jadi ya dalam perenungan-perenungan itu saya melihat, loh, kok kalau memang bikin dalam bentuk tulisan, kalau dia ini bukan menulis untuk mencari penghasilan, menulis untuk mempermalukan orang, kemudian melakukan satu perlawanan dan mengajak orang menghasut tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa takut. Nah, tapi setelah dilihat, ya ternyata dirinya sendiri yang banyak kekurangan. Kekurangan. Oleh karena itu kita meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera gitu Pak. Karena ini menyangkut ijazah. Tidak mungkin orang ini bila berani membuat satu laporan polisi, kalau tidak ada klarifikasi ataupun somasi yang dijawab oleh Rismon CS. Nah, dan lagian saya dapat informasi hampir seluruh pelapor atau pelaku-pelaku kejahatan terhadap Pak Jokowi ini dipetahkan, dicari asal-usulnya apakah dia ada golongan tertentu pembenci pemerintah dengan sejarah segala macam, termasuk baik latar belakang pendidikan, bahkan semua terekam, kisah cinta dan lain sebagainya gitu. Ini karena dia kan memang menjadi public figure yang bukan negatif tapi menegatifkan orang, itu lebih buruk daripada negatif. Itu menurut saya sangat buruk dan sangat tidak baik lagi. Apalagi kayak Roy Suryo juga adalah mantan residivis, dia pernah dipenjara dalam hal yang sama. Gitu. Nah, kemudian mereka ini hanya sekelompok orang-orang itu. Kemudian saya dapat informasi mereka masuk di partai yang sama. Mereka membentuk sebuah partai itu. Wow, ini informasi baru lagi. Jadi mereka jadi ternyata mereka sudah punya partai baru ya Pak ya? Kawanan atau gerombolan ini? Iya, saya mendapat informasi mereka ini adalah kelompok-kelompok yang pertama kita curiga dia adalah bagian dari misalnya orang di belakang Partai Demokrat. Nah ternyata bukan, mereka adalah orang yang tidak diterima mungkin di TP Demokrat, benar dicopot, benar dipecat. Ada bagian dari Partai PDIP, tidak juga. Ternyata mulai dari Refli Harun, Roy Suryo, Rismon, Diva, mereka di partai yang bersama, Partai Indonesia Merdeka ya katanya itu. Saya dapat informasi. Itu ada Pak Ugrosono. Jadi semua yang negatif terhadap Pak Jokowi bersatu di situ. Nah, Partai Sakit Hati Jokowi sebenarnya namanya. Tapi hebat juga Pak. Maksud saya hebat itu begini. Ini kan sesuatu yang anomali. Di mana-mana orang bikin partai, deklarasi, ya
pasti ingin segera diketahui oleh publik karena dia harus diketahui publik kemudian mendapat dukungan atau simpatisan ya kan untuk orang bergabung. Nah, kalau benar gerombolan penjahat ini, saya berani mengatakan itu udah gerombolan penjahat, Pak. Minimal penjahat kemanusiaan karena menghina orang itu kan penjahat kemanusiaan. Nah, kenapa mereka tidak mempublisnya? Melakukan press conference misalnya ya kan, atau bikin manifesto politik misalnya. Ini kan kalau gak dapat informasi dari Pak Farhad, mungkin penonton Ruang Konsensus dan para termol-termol dimanapun berada nggak tahu bahwa mereka ternyata sudah bikin partai Indonesia apa tadi gitu. Saya akan coba cari tahu tuh Pak. Kita akan investigasi juga ini. Saya nggak ngerti ya, mereka ini ngaku ya ada mantan menteri, ada mantan lah gitu, mantan narapidana juga ada, mantan yang ngaku meninggal dunia juga ada. Jadi yang jelas gini, saya menyampaikan apresiasi terhadap Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya sepanjang karir saya sebagai pengacara itu memang sangat hati-hati dalam menangani satu pembuktian perkara pidana. Pengungkapan dia itu tidak hanya perkara-perkara yang gampang seperti yang rumit pun bisa diungkap mulai dari pembongkaran atau pengungkapan narkoba yang tingkat besar, tingkat dunia sampai tontonan, kemudian tingkat pengungkapan mulai kasus kematian, pembunuhan yang luar biasa ya, kayak yang di Romangun dulu, yang satu keluarga dibunuh itu, kemudian masih banyak lagi lah kira-kira kasus-kasus penculikan, pengumpahan, belum lagi kasus-kasus yang menjadi atensi gitu, termasuk kasus-kasus yang menarik perhatian ya, sehingga melahirkan banyaknya polisi-polisi hebat, pemimpin Polri dari Polda Metro Jaya gitu. Nah di sini saya tidak pernah meragukan gitu. Artinya kalau memang perkara ini tidak kuat, dari dulu udah dihentikan oleh Polda Metro Jaya. Tapi karena Polda Metro Jaya, khususnya Pak Dirkrim Pak Iman Imanuddin yang saat ini dengan cerdas bisa menggali bukti, kemudian menggali saksi-saksi, kemudian mengirim berkas ini ke kejaksaan walaupun sempat P19 dan ya saya yakin Polda akan segera memenuhi kekurangan-kekurangan baik saksi maupun pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari saksi-saksi sebelumnya. Ya, saya berharap mereka melakukan satu tindakan tegas, tindakan yang bisa membuat mereka jera, yaitu penangkapan terhadap orang-orang tersebut. Karena kita khawatirkan orang-orang itu yang awalnya memang bukti-bukti secukup tidak akan menghilangkan barang bukti, tapi mereka itu bisa mengulangi perbuatan, boleh dikatakan sebagai perbuatan berlanjut gitu. Nah, perbuatan berlanjut inilah yang membuat saya lihat kalau tanpa penahanan proses ini ya tidak mungkin harus kita ulang-ulangi lagi. Misalnya laporan sekarang pasal sekian, laporan berikutnya, padahal yang dijelekan itu hanya ijazah palsu. Iya. Termasuk yang orang yang diberi abolisi mau amnesti masih mengulang-ulangi juga, padahal mereka sudah mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Nah, memang Pak Jokowi orangnya kan slow, artinya santai gitu. Bukan berarti dia tidak memiliki jasa, tapi dia menanggapi hal ini seperti biasa. Tapi karena sudah terlalu panjang mulai dari ijazah SMA dipersoalkan, bahkan beliau sudah jadi presiden 10 tahun loh. Jadi gubernur hampir 5 tahun, jadi wali kota hampir 10 tahun. Apalagi ada apa dengan orang ini gitu? Apa yang mereka tidak lihat atau gagal? Apakah ada penyesatan di bidang hukum atau keadilan yang direkayasa Pak Jokowi selama ini? Kan tidak. Apa sehingga mereka begitu membenci, dan padahal Pak Jokowi saat ini sudah tidak memiliki kekuasaan kecuali anaknya. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya, kok ini orang ini dengan motivasi ekonomi ini kok nggak berhenti nggak tobat-tobat? Nah, oleh karena itu saya sangat senang sekali tadi Mas, karena ternyata kelompok mereka ini tidak besar kecil, gitu. Hanya berita mereka besar-besarkan, gitu. Soalnya membawa nama rakyat, membawa nama pendukung mereka tidak. Gitu. Roy Suryo, Resmond tuh nggak ada temannya, nggak ada pendukungnya. Apalagi masa. Iya, karena sekarang kan masih melihat bahwa ijazah yang diperlihatkan itu ijazah yang di-upload atau diposting oleh Sandi, yang itu mungkin tidak sama dengan ijazah yang aslinya Pak Jokowi. Itu aja yang mereka teliti, gitu, ya kan? Sehingga sekarang mungkin orang terbentuk seperti itu, tapi tidak mungkin Polda menjadikan mereka tersangka
apabila ijazah itu bukan asli. Apabila UGM tidak menyatakan bahwa itu adalah produk mereka. Gitu. Tidak mungkin, ini simple sekali. Gitu. Nah, oleh karena itu, tidak ada kata lain. Kita minta supaya Dirkrim Polda Metro Jaya segera menangkap, menahan mereka. Gitu. Nah, tadi kan Pak Farhad memberikan apresiasi ya. Dan saya sepakat dengan itu bahwa kerja keras Polda Metro Jaya secara spesifik menangani kasus pelaporan Pak Jokowi ini. Nah, satu hal tapi yang kita mendengar sepekan terakhir ini betapa Refli Harun sebagai kuasa hukum mereka mengatakan bahwa justru Polda Metro Jaya itu tidak mengerti, tidak profesional, ya kan, berpihak dan seterusnya. Dan ini sebenarnya seolah-olah Refli Harun sebagai kuasa hukum, orang yang tidak mengerti hukum, kesannya seperti itu. Harusnya dia sebagai seorang lawyer kan bagaimana dia ya kan mencari dalil, saksi dan bukti, bukan kemudian ya seperti kemudian bertindak sebagai seorang pengamat dalam menilai ya perilaku penyidik Polda Metro Jaya. Kan aneh gitu loh, Pak. Nah, kalau misalnya masalah penahanan ya, saya sepakat tadi itu, Pak. Harusnya dari kemarin-kemarin Polda Metro setidaknya menahan dari 3 orang tahan 1 orang lah, ya kan? Misalnya tahanlah si Roy. Karena tadi Pak Farhad mengatakan ada alasan yang sangat masuk akal untuk pihak penyidik untuk melakukan penahanan. Apa misalnya? Perbuatan berlanjut itu, Pak. Ya kan? Iya. Artinya tidak ada mengulangi perbuatan yang sama. Nah, itu gimana? Bahkan gini, sebenarnya di sini pihak Polda Metro Jaya, khususnya Dirkrim Pak Imanuddin ya. Bapak ini harus terbuka, Pak, anggota Bapak, bahwa Bapak itu dihina loh. Polda Metro Jaya penyidik itu dituduh oleh Refli Harun, katanya 99% loh, Pak, bahwa Bapak mengganti ijazahnya Pak Jokowi itu. Itu kan jahat, itu kejahatan. Iya, gitu. iya. Itu kejahatan itu. Iya. Jadi kalau perlu jangan hanya Roy Suryonya, Pak, dengan pengacara sekalian ditangkap, ditahan. Karena itu fitnah gitu. Di Rakyat Bersuara ketika berdebat dengan saya, dia memastikan, kemudian saya tanyakan sekali lagi, dia katakan 99% sama dengan Roy Suryo. Berarti terang-terangan dia mengatakan Polda Metro Jaya merekayasa alat bukti, barang bukti yang menjadikan mereka tersangka. Wow. Sehingga ini merupakan kejahatan yang terstruktur. Ya, secara bersama-sama yang mereka lakukan gitu. Membuat opini, itu dilakukan oleh Refli Harun. Segala cara dia lakukan, upaya apapun dilakukan. Ke MK pun, itu kan tanpa mereka sadari mempermalukan diri mereka sendiri. Bagaimana sekarang orang yang mengaku ahli tata negara beracara tapi ditegur-tegur hakim. Diajarin cara membuat gugatan uji material konstitusi. Ya, mulai dari sampai cara ngomong pun diajarin. Itu kan kayak main-main gitu kan. Nah, sehingga saya melihat mereka ini semua mereka lakukan upaya. Hanya pra-peradilan nggak mau. Saya tanya, kenapa kamu nggak pra-peradilan? Betul. Nggak mau, pasti kalah, katanya gitu. Aneh. Bukan pasti kalah, memang harus kalah. Karena gampang kan. Ini menyangkut materi pokok perkara kan tetap pasti akan ditolak gitu. Karena Polda penyidikan melakukan sesuai dengan scientific crime investigation. Mulai cara laboratorium, pembanding, kemudian ahli dan lain sebagainya. Saksi-saksi, bahkan sampai orang-orang yang memiliki saksi kesamaan ijazah pun bagaimana mau direkayasa sama Pak Jokowi kalau memang teman-temannya adalah yang kuliah bersama-sama dan diwisuda secara bersama-sama. Nah, ini memang kalau macam Roy Suryo ini, Bapak pernah di penjara, dia nanya, apa? Kapan saya di penjara? Dia nggak ngaku. Padahal ada gitu. Kesalahan apa? Woi gitu. Ya memang betul-betul dia membuat satu manuver, dia pikir kehidupan itu dicatat hanya melalui rekam jejak atau ingatan orang. Tapi ingat, dicatat tuh sama Tuhan. Tuhan tahu kalau kamu dulu pernah jahat. Tuhan tahu kalau dia itu pernah dipidana, di penjara. Mungkin yang lain belum ada yang tahu. Akhirnya jadi ketahuan. Gara-gara bukannya kamu introspeksi diri, memperbaiki diri, malah menjelek-jelekan, mengulang-ulang. Itulah kira-kira. Jadi untuk dalam hal ini kembali ke topik pertama, Rismond adalah orang yang mengaku doktor tapi tidak doktor. Mengaku katanya S2.
tapi nggak tahu sekolahnya di mana. Yang kemudian dibantah oleh pihak kampusnya di luar negeri dan pernah mengirim surat kematian untuk menghindari pembayaran ganti rugi karena tidak selesai kuliah tersebut. Nah, disinilah kita tunggu apakah ahli kalian yang dia katakan menjelek-jelekan Pak Jokowi dan menjadi petinggi di negeri ini, khususnya penegak hukum Polri, apakah mereka memiliki satu legal standing dalam hal pendidikan sehingga jangan maling teriak maling, kan kira-kira seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari materi pelaporan Bang Bill setelah melakukan penelusuran dan investigasi atas informasi yang Pak Farhad lontarkan pertama kali di sebuah stasiun televisi itu, memang terlihat sekali Pak bahwa bahkan sekitar 3 atau 4 hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang doktor Pak lulusan Hokkaido University ya, yang katanya sangat ingin memberikan penjelasan di ruang konsensus ini, tapi saya pikir nanti saja setelah Lebaran saya pikir. Karena sampai saat sekarang kan Bill belum dipanggil sebagai pelapor kan. Nah, dia ingin memaparkan benar-benar bahwa ada email dari University Yamaguchi di Jepang tentang kepalsuan dan ketidaklulusan Rismond di kampusnya, termasuk juga surat kematian itu Pak. Yeah. Nah, artinya apa? Kalau benar ini kemudian segera ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya, bagaimana dengan gugatan fitnahan tuduhan yang selama ini mereka yakini itu, Pak? Apakah dengan sendirinya otomatis gugur dan makin mempermudah Polda Metro Jaya untuk mengusut kasus ini dan memudahkan juga jaksa di penuntutan nanti, ya kan, dan hakim pada saat mengambil kesimpulan atau vonis untuk melakukan semacam bahwa ini memang orang sudah di luar batas, atau bagaimana Pak? Oh enggak, itu terpisah aja. Oh terpisah. Biar dia 2 kali dihukum. Oh. Pertama dihukum kasus menghina Pak Jokowi, kedua dihukum kasus berita bohong atau mengaku mati atau tidak menggunakan ijazah asli atau tidak lulus sekolah tapi mengaku dokter atau mengaku ahli peneliti, gitu aja. Karena kan saya kaitannya begini, salah satu dalil yang menguatkan tuduhan mereka adalah mereka melakukan penelitian. Hasil penelitiannya jadinya buku Jokowi White Paper. Ya kan? Nah, dia melakukan penelitian dalam kapasitas dia sebagai pakar digital forensik dan lulusan S2 dan S3 dari sebuah universitas ternama di Jepang. Nah, dengan sendirinya ketika dia ternyata bukan doktor, ya kan? Dengan sendirinya kan argumen dia dalam buku Jokowi White Paper itu kan bisa dimentahkan oleh majelis karena Anda bukan lulusan doktor, Anda adalah seorang pembohong, kan begitu. Bisa nggak Pak secara konstruksi hukum itu bisa langsung dimentahkan oleh majelis hakim nantinya? Ya untuk sementara kan nanti akan dilihat pada saat respon di pengadilan nanti kan lulusannya ijazahnya kan ada. Tapi saya rasa sudah diteliti itu dari pihak kepolisian udah tahu kok semuanya. Jadi artinya udah menjadi bahasa umum gitu. Hanya memang berbeda-beda ya. Artinya polisi maunya kan nanti kalau satu ditahan harus ditahan semua gitu. Kemudian kalau sudah sampai tahap P21 nanti udah nggak ada lagi istilah restoratif justice. Artinya nggak ada jalan lagi, udah terkunci gitu. Walaupun kemarin kita mengajak ayo ke Solo, ayo minta maaf. Gitu. Malah kita kena fitnah juga Pak, minta duit segala macam ya kan. Ada di tempat apa? Ya artinya, wah pasti dapat proyek nih kalau bisa membawa mereka kita akan dapat duit kan begitu Pak, seolah-olah mereka bangun fitnah lagi kan. Otak mereka begitu. Iya. Pikir mereka berharap dapat uang. Tapi kita juga nggak bawa uang ya, malah terpaksa menuduh udah dapat duit ya kita nggak mau gitu. Ya kalau mungkin kita bawa ya mungkin sih mau ya kira-kira gitu. Tapi karena uangnya nggak ada, uang dari mana gitu? Nggak mungkin Pak Jokowi udah dilaporin, dijelekin, kemudian dia ngeluarin uang. Yang memungkinkan mereka gitu. Tapi kan dari awal saya katakan ini kan kasus yang motifnya ekonomi. Mereka begini karena butuh uang, butuh uang untuk makan. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan mereka berubah lah. Karena saya kan pernah mengingatkan ke keluarga dan saudara-saudaranya untuk ingatkan gitu. Penjara loh, bukan main-main loh. Ini institusi Polri, kepolisian yang kita percaya dan kita hormati. Kalau sudah serius kemudian kalian melakukan satu perlawanan, mereka bicara ini bukan masalah
antara polisi itu dengan kalian, tapi antara kalian dengan hukum. Nah, itu, dan mereka belum sadar-sadar sampai sekarang. Hanya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sadar. Nah, dan yang lainnya, ya justru mereka sudah dilaporin kan antara mereka sendiri. Mereka berantem antara mereka sendiri. Egy Sujana melaporkan mereka, semua melaporkan mereka, ya. Kita lihat aja gitu. Kasihan banget hidup mereka ya. Teman yang ngelaporin, mantan pengacara yang ngelaporin, Pak Jokowi yang ngelaporin, dikit lagi saya yang ngelaporin, kita yang ngelaporin. Bill juga ngelaporin semua kan. Tapi kenapa ya Pak, manusia seperti Refli, Roy, Rismond, dan Tifa itu seolah-olah apa yang dia alami sekarang dengan dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, semuanya melaporkan, tapi mereka merasa mereka orang hebat. Mereka adalah pejuang. Ya, orang hebat bukan seperti itu gitu. Masih banyak pekerjaan mereka, kan ada orang-orang yang tidak diberi tempat pekerjaan gitu untuk saat ini. Ya mungkin saya juga menyarankan kepada pemerintah, mereka nanti kalau sudah masuk penjara, menjalani penjara, kasihlah pekerjaan yang layak untuk mereka. yang tidak melanggar aturan. Mungkin mantan napi nggak boleh masuk di situ, ya tolonglah dimaafkan mereka. Kalau tidak, mereka mengulang-ulangnya terus. Setiap ketemu orang, ijazahnya mana, ijazah palsu gitu. Betul nggak? Kalau lihat orang ijazah palsu, padahal kenapa perlu itu? Kan urusan lembaga terkait aja gitu. Kalau mereka menciptakan satu produk itu palsu, ya salahkan, komplain kepada KPU-nya, komplain kepada lembaganya, bukan kepada orang yang sudah nyatakan asli. Kan itu aja persoalannya. Kalau dari pengamatan Pak Farhad, dengan perkembangan respons diduga juga ternyata bermasalah dengan kapasitas dia sebagai peneliti, ya kan, sebagai ilmuwan, dan kemudian semakin terpojok, apakah memang kasus ini akan berakhir dengan pemenjaraan mereka? Itu udah pasti Pak, karena mereka memang selama ini sampai hari ini, paling kemarin setelah selesai sidang di Mahkamah Konstitusi, masih tetap meyakini bahwa mereka akan dibebaskan. Karena apa? Mereka ini adalah pejuang, mereka ini adalah akademisi, mereka ini adalah peneliti, mereka ini adalah aktivis. Masa aktivis, peneliti, akademisi melakukan tugas-tugasnya dikriminalisasi? Kan itu dalil yang mereka bawa ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana pandangan Pak Farhad? Itu kan kalau mereka dengan cara baik-baik, saya membela dia, mereka lagi meneliti, tapi mereka enggak. Mereka cara bongkar sapu rata, hajar, sikat, hancurkan, musnahkan, hinakan, itu prinsip teori mereka. Sehingga peneliti itu tidak dengan hati-hati atau menggunakan hati, tapi dengan cara menghancurkan, dengan cara mempermalukan, melanggar undang-undang, melanggar hukum pidana, itu yang mereka lakukan. Jadi kalaupun dia benar meneliti juga tidak dengan cara seperti itu, tidak berhak seorang peneliti mempermalukan secara terang-terangan di muka umum. Harusnya dia meneliti kemudian membuat satu kajian atau apa, tapi bukan dengan cara-cara seperti yang mereka lakukan itu. Artinya bisa dibantahkan bahwa yang mereka terima ini bukan kriminalisasi ya Pak? Oh tidak, justru mereka yang mau mengkriminalisasi Pak Jokowi. Tapi gimana kriminal Pak Jokowi? Dia sah, dia adalah sarjana asli gitu kan? Berarti itu hanya sekedar framing untuk membangun atau membolak-balikan opini. Mereka di tengah masyarakat. berharap agar dengan kalimat itu kasusnya dihentikan, mereka bisa bekerja. Kan yang mereka takutkan itu adalah penjara. Ini menyangkutkan protes kan? Misalnya Bapak menuduh orang korupsi, tidak benar, ada ancaman hukumannya. Lebih berat. Bukan saya nanya, saya dulu korupsi, kalau korupsi mana? Ada hukum yang menyatakan dia terkorupsi, kan tidak, itu hati-hati dia ngomong gitu. Jangan saya nanya-nanya, ini bukan main hakim sendiri. Beda kalau dia tertangkap tangan, boleh lah, ini kan orang baik-baik, orang jadi presiden 10 tahun tiba-tiba diejek-ejek begitu kan. Jadi mereka jahat lah. Mereka itu kawan-kawan saya Mas. Ya mereka, sebenarnya saya nggak mau ribut lawan mereka itu. Saya pikir, aduh, dulu pernah ribut, udah baikan lagi, masa ribut lagi gitu. Tapi saya juga dibilang bodoh, dibilang apa lah pokoknya. Bilang termul, dibilang gak apa-apa termul, kenapa gitu kan. Saya lawan Jokowi, gak apa-apa, kenapa, ayo kita lawan gitu kan. Ya kalau ketemu mereka itu kayak
Mana ijazah kamu? Gitu. Asli nggak ijazahnya? Gitu. Kenapa nanya ijazah? Kamu ngomongnya gitu-gitu nggak berkembang. Itu mulu ngomongnya nggak kayak seorang dokter, nggak kayak seorang peneliti gitu. Ngomongnya gitu-gitu mulu. Gitu. Pokoknya ijazah Pak Jokowi harus palsu. Biar bagaimanapun harus palsu. Walaupun kami masuk penjara, kami salah, itu palsu. Gitu ngomongnya. Itu kan aneh. Gitu. Aneh apa sudah ada di level orang nggak waras sih Pak? Halusinasi mereka itu udah berasa di penjara dan tidak rela, tidak ikhlas di penjara. Ketakutan di penjara, dia ingin seenak-enak semerdeka mungkin mereka menghina orang tapi nggak masuk penjara. Maunya begitu. Oh. Berarti dia seolah-olah ingin hidup di suatu tempat yang memang aturannya dia yang punya, Pak. Ya kan? Kan saya bilang, satu kalimat mengatakan orang bodoh aja, itu sudah kejahatan. Apalagi ini, menghina UGM, menghina Pak Jokowi, menghina lembaga negara kepresidenan waktu itu, menghina KPU, menghina partai politik, menghina Farhad Abbas, pengacara pembela kaum lemah. Pembela kaum lemah. Menghina Termul, semua menghina kan? Iya. Gitu. Nggak dihina, Pak, oleh gerombolan ini. Nah, yang saya sayangkan begini. Saya tanya, ayo ke Solo tuh. Kami mau bertemu dengan Pak Jokowi, yang penting Pak Jokowi ke Jakarta. Wow. Terus, yang penting Pak Jokowi minta maaf apa? Meminta maaf karena telah mengkriminalisasi. Emang Pak Jokowi mengkriminalisasi itu kan polisi. Emang polisi bisa diatur supaya tangkap orang ini kalau nggak benar kan nggak bisa. Jadi itu bukan namanya rekonsiliasi atau restoratif justice, itu namanya egois, saya bilang. Emang terbalik-balik ya, memang dunia ini terbalik-balik. Dunia terbalik-balik itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengerti hukum dan tidak mau mengerti dengan keadaan hukum. Iya. Nah, boleh saya katakan setengah gila lah. Setengah gila. Belum gila Pak ya, tapi setengah gila. Ya, lewat tadi dia. Maksudnya kalau gila lebih setengahnya gitu, di atasnya maksudnya gitu. Bukan sebelum menuju kegilaan, tapi di atasnya gila lah, setengah gila itu. Ini kan sebenarnya konsep berpikir yang sederhana Pak Farhad. Orang seperti Refli Harun mungkin sama dengan kayak Pak Farhad adalah orang yang berhasil menyelesaikan sebuah program pendidikan tertinggi hingga doktoral, ya kan S3. Nah, pemahaman saya, orang yang sudah mencapai di level pendidikan setinggi itu, minimal dia ada sebuah cara berpikir yang lebih istimewa dari orang seperti saya misalnya nggak sampai S3 gitu loh. Artinya ada kematangan di sana, ada konstruksi berpikir yang jernih di sana gitu loh. Ada hati yang kemudian juga jelas lebih mulia gitu loh. Nah, kenapa orang seperti Refli Harun berbeda dengan kayak Pak Farhad sebagai seorang lulusan doktoral juga gitu? Ya karena dia menganggap cara-cara satu untuk berbeda dan cara-cara mempermalu orang takut sehingga dia akan mendapat satu dari bentuk keuangan maupun jabatan. Kalau macam kita ini kan nggak ada kepentingan saya di situ, saya nggak dibayar Pak Jokowi, saya nggak punya jabatan politik, saya membela aja yang benar, membela yang lemah. Kalau mereka tidak. Mereka menganggap yang kita lawan ini kan petinggi, penguasa, ayah presiden, mantan presiden. Kali aja kalau udah KO kan gini. Punya nama abis itu punya ya nama. kan? Ya kan gitu. Nggak lagi seperti itu, udah nggak ada zamannya lagi. Jadi ternyata Pak, orang yang mencapai level pendidikan tinggi itu tidak berbanding lurus dengan perilaku yang lebih terpuji gitu ya Pak ya? Ya, pokoknya nanti aja kita lihat bagaimana menuju ke penjara mereka. Ya artinya mereka terlalu keras kepala, nanti akan proses. Ini Indonesia itu kesopanan. Betul. Ini negara Islam, negara Islam bukan negara yang mayoritas Islam. Mayoritas ya, jangan berseuzon. Islam, Nah, kan itu kan sudah ada. Kalau ini mereka istilahnya Pak Dir itu apa ya? Ibaratnya dia kayak orang ateis yang tidak percaya Tuhan gitu. Jadi tetap aja nggak percaya ijazahnya Pak Jokowi nggak ada ya. Kalau udah mau dibilang itu mau ngomong apa lagi kan kita begitu. Betul nggak? Ya kayak begitulah kira-kira. Iya. Saya kaget juga disamain orang yang nggak percaya ada Tuhan gitu kan. Ini nggak percaya ada ijazah gitu ya. Nah, kembali kepada ketegasan pihak Polda Metro Jaya, Pak Farhad. Publik sebenarnya sih ada rasa
tidak sabar ya dengan sikap Polda Metro Jaya. Walaupun kita paham bahwa tentu ada alasan-alasan dari Polda untuk tidak menahan mereka, ya kan. Nah sekarang kan sebentar lagi kalau sudah P21 kan kewenangan pihak kejaksaan, Pak. Nah apakah untuk menghindari ada perbuatan berlanjut atau mengulangi kesalahan yang sama, menurut Pak Farhad, apakah mereka akan langsung ditahan pada saat penyerahan barang bukti sekaligus tersangkanya? Harusnya waktu itu ditahan, cuman Direktur Krimumnya agak bijaksana gitu. Dia nggak mau kalau orang yang kooperatif segala macam. Oh. Jadi bukan karena mereka tidak minta tidak ditahan, tapi karena memang tidak mau ditahan waktu itu. Tapi inilah saatnya gitu. Ketika mereka nggak ditahan, justru Poldanya dituduh merekayasa bukti. Udah tahan aja Pak Dir. Oh, Ya berarti mereka menyanyiakan Saya kepercayaan. takutnya gini, nanti ada yang laporin Polda bahwa Polda penyidik mengganti barang bukti dan merubah semua, kan bahaya nanti. Ya kalau memang belum ada yang laporin itu dan Polda mengatakan tidak seperti itu, ya laporin dan tangkap itu Rapli Harun. Itu benar letterlux dia mengatakan seperti itu ya? Itu dong, dia melihat bahwa inilah yang dibuat oleh penyidik seperti itu. Dan ketika saya tanyakan ulang, dia mengatakan 99%. Laporkan Rapli Harun. Bukannya laporkan penyidik Polda harusnya berdasarkan statementnya itu langsung ditahan. Ya kan? Wah. Harusnya ini dari pas minggu lalu itu Pak. Karena kan kalau nggak salah itu kan hampir 2 minggu lalu ya kan? Ayo kita laporin Rapli Harun aja. Rapli Harun tunggu ya kan? Kita akan pelajari apakah ini layak untuk kita bikin LP juga. Karena Anda sudah menuduh Polda Metro Jaya merekayasa barang bukti untuk mentersangkakan klien Anda. Dan ini persoalan serius. Itu bukan produk opini atau penelitian, tapi penghinaan. Penghinaan. Di media sosial ataupun di media rakyat bersuara. Bukan produk jurnalis. Memang produk jurnalis itu ketika dia keluar dan jadi berita jurnalis. Tapi kalimat yang dipertanggungjawab itu penghinaan. Dengan cara-cara dimanapun termasuk di depan jurnalis. Nah ini yang harus kita laporkan Pak Rapli Harun. Seingat Pak Farhad, kenapa muncul ada pernyataan seperti itu dari Rapli Harun? Ya dia mengatakan masih, walaupun sudah gelar perkara khusus, mereka hadir menyaksikan, ya itu tidak menyatakan bahwa bukan asli katanya begitu. Padahal kan ada versi yang kaget, ampuni aku, astagfirullah, Pak Jokowi sayang, kan banyak gitu kan. Tapi ternyata mereka itu yang penting biar kalah nasi jangan kalah aksi lah kira-kira gitu. Ya kan, yang penting top sampai akhirnya. Yang masuk penjara kan bukan pengacara. Yang masuk acara ya ada mereka-mereka itu gitu lah. Walaupun dia menggunakan mulut pengacara, otak pengacara, tanpa mereka sadari pengacara nggak ada beban gitu. Tapi dalam hal ini udahlah masukin semua lah yang menghina kepolisian, tangkap mereka semua Pak Dir. Apalagi memang ada celah, ada perbuatan yang memang itu menghina dan memfitnah aparat hukum lagi ya Pak ya? Iya, menghina. Berarti bisa saja nanti memang antara klien dengan pengacaranya juga ada di dalam sel yang sama. Bisa. Bisa ya? Yang lebih lucunya Egy Sujana, jadi pengacara mereka tiba-tiba melaporkan mereka. Jadi nanti pengacara melaporkan kliennya masuk penjara, ini terjadi nanti pada mereka. Banyak orang menduga Pak bahwa Rapli Harun ini ya setelah menjadi koordinator kuasa hukum dari teroris Tiva, Roy dan Rizwan ini, apa yang dilakukan Rapli Harun ini sebenarnya bukan ingin membebaskan kliennya Pak, justru bagaimana ingin membuat mereka ini makin pasti masuk ke dalam penjara. Sementara Rapli sendiri ya bebas ya kan. Tinggal dia nanti YouTube-nya tambah rame penontonnya. Karena kan Rapli Harun kan juga sebagai seorang YouTuber ya kan, dengan jumlah kanal YouTube yang banyak dan penonton yang banyak kan, dia kaya raya dari YouTube Pak. Sementara dia kaya raya, kliennya masuk penjara, kemudian dia pesta pora. Ini yang nggak disadari oleh kliennya. Dan udah saatnya Pak kalau begitu kita kaji lagi, barangkali memang pernyataan dia di Rakyat Bersuara itu memang bisa menjadi sebuah delik untuk laporan ke Polda Metro Jaya. Biasanya selama ini saya selalu hampir bersamaan pemikiran dan pendapat dengan Rapli Harun. Untuk kali ini agak berbeda gitu. Oh biasanya sama ya? Sama. Biasanya kalau ketemu kita mau ketawa-ketawa, tapi dalam hal ini bengis. Oh. Ini bengis dan sangat dendam, kayak seolah
punya dendam pribadi dengan Pak Jokowi. Mungkin. Kan berarti kan Pak Farhad cukup dekat dengan Refli. Kira-kira apa dendamnya dengan Pak Jokowi? Padahal kan sudah dikasih jabatan komisaris pada saat periode pertama. Komisaris utama lagi, Pak. Ya kan? Di PT apa itu ya? Jasa Marga kalau nggak salah. Iya. Gitu? Kemudian ke Pelindo kan? Pelindo. Komisaris utama, Pak. Gitu loh. Apa gara-gara dipecat? Saya Didu juga. Apa gara-gara dipecat semua? Nah, kalau Anda bekinerja baik, ya kan, sesuai dengan aturan-aturan, yang saya dengar, dia itu diberhentikan dari komisaris, dia ketika sudah menjadi wakil pemerintah sebagai pemegang saham, tetapi sering menyerang pemerintah, sehingga kemudian ambigu. Nah, karena ambigu ya dicopot. Kan itu alasan Erick Thohir pada saat itu. Maka itu, apa ya, ketika ada jabatan diam-diam aja, ketika nggak ada jabatan baru jadi menggonggong gitu. Sudahlah Said Didu, nggak usah gitu-gitulah, gitu. Terlalu berani gitu, terlalu apa ya, nanti repot semua ya. Saya tahu lah kepentingan Said Didu ngomong seperti itu kan, sakit hatinya itu nggak banyak fansnya juga. Said Didu nggak banyak fans. Ya, beda. Kalau dengan Pak Farhad kan selebritis ya kan. Ya udahlah, nanti akan ketahuan bobroknya semua, tinggal tunggu aja waktunya aja. Oke. Nah, terakhir nih Pak, berangkat dari kita tadi memulai dengan ternyata orang yang paling keras menuduh secara saintifik bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, ternyata dia diragukan bahwa dia adalah seorang akademisi atau seorang peneliti dengan basis keilmuan yang mumpuni. Nah, kira-kira Pak, arahnya akan kemana ketika memang ini sudah menjadi apa? Jadi isunya sekarang itu bukan lagi ijazah Pak Jokowi palsu, Pak, tapi bergeser menjadi ijazah Rizwan palsu, Pak. Iya. Nah, itu gimana? Rizwan sekarang udah nggak enak makan, udah nggak enak tidur, ya kan? Satu sisi dia berani nyerang Pak Jokowi, tapi dia udah ketakutan. Wah, ketahuan nih. Ketahuan sama Farhad dan Bill gitu kan. Yang jelas, nanti hanya formalitas ke sana. Pada intinya, apa yang dilakukan dia akan mulai terungkap dan teman-teman ini mulai akan sadar bahwa kalian teriak orang penipu, padahal yang teriak itu adalah penipu. Kalian menuduh orang pembohong, padahal yang teriak itu pembohong. Gitu. Jadi untuk saat ini, dia nggak enak tidur, tidak nyaman, dan udah mulai diem-diem. Ayo coba sekali lagi ketemu Farhad Abbas, kita hajar terus. Hajar. Maksudnya ngerekam jejaknya gitu. Bahkan sudah nggak mau menerima tawaran acara-acara debat di televisi, Pak. Udah nggak mau lagi gitu. Karena dia pasti akan ditanya masalah ijazahnya. Dan dia nggak bisa jawab. Bisa-bisa Roy Suryo laporin dia kan. Sama Tifa. Baik, terima kasih Pak Farhad. Penonton Ruang Konsensus, kita diskusi dengan Dr. Farhad Abbas, SHMA, pengacara pelindung kaum lemah. Pembela kaum lemah. Ini luar biasa. Sebuah tagline yang sederhana, tapi sangat syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pembela kaum lemah. Kalau misalnya pembela kaum lemah, berarti apa yang dilakukan selama ini, ya kan, konsistensi dalam membela kaum lemah itu termasuk misalnya ketika orang-orang seperti Pak Jokowi yang sudah tidak punya jabatan dihina sedemikian rupa, Pak Farhad sebagai seorang yang dengan tagline pembela kaum lemah langsung bertindak, kemudian dituduh termul. Ya, inilah tipikal manusia seperti Rizwan. Dan sekarang memang kita percaya kepada sebuah pepatah bahwa mulutmu harimaumu. Ketika Rizwan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, ijazah Pak Jokowi palsu, itu sudah selesai, ya kan? Ternyata ijazah Pak Jokowi tetap asli, diyakini asli. Bahkan Rektor UGM terbaru kembali melakukan pernyataan bahwa Pak Jokowi adalah lulusan kami. Dan sekarang isunya bergeser. Rizwan ijazahnya diduga palsu, itu yang pasti. Dan kau jangan lari kemana-mana Rizwan, kau harus jelaskan ke publik di ruang persidangan nanti. Terima kasih atas perhatian Anda, kita bertemu di Ruang Konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.